Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 321 sampai 322. Bab 321 Trem. Tapi bagaimana dia bisa melakukannya dengan cara yang profesional? Lin Xiaoyu menepuk pundaknya. Jadi, serahkan pada orang-orangku. Kalau sudah dikemas, biarkan mereka membawanya ke rumahmu. Ye Yan memikirkannya, jadi dia tidak keberatan. Tuan Zhou, seperti anak kecil yang menemukan harta karun, pergi ke belakang sambil memegang mangkuk porselen. Lin Xiaoyu baru saja datang mengunjungi toko hari ini, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan Ye Yan. Tapi sekarang setelah dia bertemu dengannya, dia tidak ingin membiarkan Ye Yan pergi begitu saja. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu makan. Ye Yan melambaikan tangannya dan berkata dengan singkat, aku tidak akan pergi. Lin Xiaoyu menjadi marah, mencubit pinggangnya dengan kedua tangan, mendekat dan berteriak. Bagaimanapun juga, aku adalah gadis muda dan cantik yang tak terkalahkan. Kamu menolak begitu saja, aku tidak ingin kehilangan muka. Tidak lapar. Ye Yan tidak tergerak dan memberikan alasannya. Itu tidak akan berhasil. Aku membantumu hari ini, dan kamu membantuku. Jika kamu harus makan, itu berarti kita memiliki kerjasama yang menyenangkan. Saat ini, para wanita pemandu belanja tercengang. Apakah ini masih Lin Xiaoyu yang mereka kenal? Ye Yan menghela napas. Masih ada yang harus kulakukan, ayo kita lakukan lain kali. Setelah mengatakan itu, dia bersiap untuk pergi. Li Fuhai, lelaki tua yang terkena Qin Fanglan, keluar dari rumah sakit hari ini. Orang tua ini hanya punya cucu yang konyol di sisinya, jadi dia mungkin mendapat banyak ketidaknyamanan. Ye Yan siap membantu. Awalnya, dia ingin Lin Xiaoyu membantu menenangkan Li Fuhai, tetapi kemudian dia dan Zhang Chuxue secara tidak sengaja mengobrol, dan Zhang Chuxue menyarankan agar dia dikirim ke Wanchuan Real Estate jaga dia di masa depan dengan nyaman. Ye Yan tidak terlalu memikirkannya, dia pikir itu bagus dan menyetujuinya. Namun, dia tidak menyadari ekspresi bahagia di mata Zhang Chuxue. Bagi Zhang Chuxue, karena dia tahu tentang masalah ini, bagaimana dia bisa membiarkan kakaknya mencari bantuan wanita lain? Ye Yan sama sekali tidak menyadarinya, pemandu belanja itu hampir membatu. Apa yang baru saja mereka lihat? Wanita tertua saya benar-benar berinisiatif mengundang seorang pria makan malam. Pria itu masih menolak, bukankah dia terlalu tidak berterima kasih? Kuncinya adalah Lin Xiaoyu tidak hanya tidak marah, tetapi juga jelas tidak berniat menyerah. Tidak masalah, kamu bisa pergi dan melakukan beberapa tugas dulu. Aku bisa mengaturnya tepat pada waktunya. Jika itu orang lain, Ye Yan pasti sudah lama pergi. Namun, keluarga Lin memiliki hubungan yang baik dengannya, dan karena mereka berteman, dia tidak bisa bersikap terlalu kasar. Pada saat ini, Lin Xiaoyu memegang dagunya, tampak berpikir, mengapa saya tidak menemani Anda melakukan sesuatu saja? Ye Yan tidak bisa menahan sakit kepalanya. Baiklah, aku yakin, biarkan aku yang mengerjakannya dulu, nanti aku akan punya waktu untuk pergi bersamamu. Oke, Lin Xiaoyu segera mengangguk. Sudah beres, jika kamu berani menundaku, ya. Dia mengepalkan tangannya dan melambaikannya di depan mata Ye Yan. Kedua orang itu meninggalkan pavilion Juzhen, meninggalkan kacamata mereka pecah di tanah. Sesampainya di tempat parkir, Ye Yan mendorong kendaraannya keluar. Mobil baterai, mengapa kamu mengendarai ini? Bukankah ayahku memberimu mobil? Lin Xiaoyu bertanya dengan aneh. Itu terlalu mencolok, Ye Yan menjawab dengan sederhana dan jelas. Sebuah mobil sport seharga lebih dari 20 juta yuan pada dasarnya menarik perhatian. Ditambah dengan hal-hal bodoh yang dilakukan Qin Fanglan sebelumnya, banyak orang kini memiliki kesan terhadap Koenigsegg itu. Ye Yan tidak suka tampil di depan umum, jadi dia langsung kembali ke sepeda kecilnya yang bertenaga baterai jika tidak ada urusan yang mendesak. Lagi pula, dia tidak terlalu peduli,
Lin Xiaoyu tidak menunjukkan ekspresi aneh sama sekali karena mobil aki ini. Ayahku seperti ini, dia memberikan sesuatu kepada orang-orang tanpa menanyakan apakah mereka menyukainya. Dia seperti orang kaya baru. Mulut Ye Yan bergerak-gerak. Dia mungkin satu-satunya di Dongling yang berani mengatakan hal seperti itu tentang Lin Sihai. Baiklah, jika aku tidak mempedulikanmu lagi, aku benar-benar harus segera pergi. Dia bergegas ke rumah sakit dan membantu Li Fuhai menyelesaikan prosedurnya. Kemudian, Ye Yan mengirim kakek dan cucunya ke Wanjuan Real Estate. Tentu saja kami naik taksi. Meskipun Li Fuhai tidak memiliki pendidikan dan hanya bisa berterima kasih atas kebersihan dan pekerjaan lainnya, bagi lelaki tua ini, memiliki lingkungan yang stabil sudah merupakan hal yang luar biasa. Meski pekerjaannya saat ini masih sangat melelahkan, namun lelaki tua itu tidak mengeluh untuk menghidupi cucunya. Ketika Ye Yan meninggalkan rumah sakit bersama Li Fuhai dan cucunya, Lin Xiaoyu duduk di mobilnya di seberang dan mengawasi. TSK, sepotong kayu ini, aku jelas punya mobil, tapi kamu tidak memintaku membantu untuk hal semacam ini. Meskipun dia mengatakan ini, Lin Xiaoyu menunjukkan senyuman di wajahnya. Baru hari ini dia mengetahui bahwa Ye Yan tidak hanya ahli dalam bidang medis, tetapi dia juga tahu tentang barang antik. Hal ini membuatnya semakin tertarik pada pria ini. Kamu ingin menghindariku, tapi aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Dia sudah mengetahui situasi Ye Yan dari Lin Sihai, dan bahkan menggunakan koneksinya sendiri untuk mencari tahu lebih lanjut. Meskipun Ye Yan sudah menikah, dia dan istrinya saat ini hanya sebatas suami istri. Terlebih lagi, bukan saja dia tidak dianggap serius di keluarga Xie, dia juga selalu dipermalukan. Meskipun aku tidak tahu mengapa Ye Yan begitu cakap namun masih bisa menanggung hal semacam ini, tapi menurut Lin Xiaoyu, ini adalah salah satu hal yang menarik dari pria ini. Meskipun dia terlihat riang dan riang di luar, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dia akan menikah. Apalagi 9 dari 10, ia juga akan menemukan menantu yang datang ke rumahnya. Lagi pula, industri Sihai Group tidak mungkin diserahkan kepada orang lain. Dalam hal ini, tentu saja dia ingin mencari pria yang menyukainya, mampu, dan dapat menerima identitas tersebut. Ye Yan sangat setuju. Adapun pernikahannya, Lin Xiaoyu merasa ini bukan masalah besar. Ye Yan mungkin akan bercerai suatu hari nanti. Kuncinya adalah dia jelas tertarik pada Ye Yan, tapi Lin Sihai tidak berniat menghentikannya. Persetujuan yang jelas, dengan dukungan ayahnya, Lin Xiaoyu penuh percaya diri. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menanganimu. Aku akan memberimu sedikit kejutan dulu. Ayo pergi ke toko Mercedes-Benz 4S. Saat Ye Yan sudah mengatur segalanya untuk Li Fuhai dan cucunya, hari sudah sore. Dia hendak pulang ketika dia menerima telepon dari Lin Xiaoyu. Ada garis hitam di wajah Ye Yan. Dia tidak menyangka gadis ini begitu cemas dan bahkan tidak bisa melewati hari ini. Tapi karena dia setuju, dia tidak punya alasan untuk kembali, jadi dia menanyakan alamatnya dan pergi dengan mobil aki. Sesampainya di tempat itu, Ye Yan menyadari bahwa ini bukanlah sebuah hotel, melainkan sebuah komunitas kelas atas. Lin Xiaoyu berganti pakaian rumah yang santai dan sopan dan menunggunya di gerbang komunitas. Bukankah kamu bermaksud makan? Kenapa kamu datang ke tempat seperti ini? Ye Yan menghentikan mobilnya dan bertanya. Benar, ayo makan. Lin Xiaoyu mengangguk secara alami. Saya memasak makanannya sendiri. Seberapa tulusnya, jangan terlalu terharu. Bab 322 Keterampilan memasak. Ye Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut matanya. Bagaimana mungkin seorang wanita muda seperti Lin Xiaoyu, seorang gadis yang berorientasi pada karir, tahu cara memasak? Hidangan gelap mengerikan yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya dalam sekejap. Saya tidak tahu apakah keterampilan medis saya dapat mengatasinya. Nona Lin, apakah Anda yakin ingin mentraktir saya makan malam?
daripada meracuni saya atau semacamnya. Hei, wajah cantik Lin Xiaoyu memerah karena marah. Mengapa kamu tidak meremehkan orang lain? Keterampilan memasakku sangat bagus. Ayah makan semuanya dengan bersih setiap saat. Kebanyakan orang bahkan tidak bisa memakannya. Ye Yan melirik ke samping. Lin Sihai menyayangi putrinya dan menggendongnya setiap hari. Bahkan jika makanan yang dimasak oleh Lin Xiaoyu harus dikirim untuk penyelamatan setelah menghabiskannya, dia akan tetap menghabiskannya. Jadi Ye Yan merasa ini tidak membuktikan apa-apa dan malah menjadi semakin khawatir. Yah, kalau tidak, lupakan saja, kita bisa mencari tempat makan di luar. Lin Xiaoyu sangat marah hingga hidungnya berkerut. Tidak, saya harus membuat Anda menyadari kesalahan Anda hari ini. Ye Yan menolak, tapi dia tahu bahwa Xie Jing adalah wanita yang bisa mengubah nasi menjadi racun. Dia juga seorang wanita kuat yang berorientasi pada karir, tetapi keahlian Lin Xiaoyu mungkin tidak jauh lebih baik. Kalau tidak, Ye Yan, apakah kamu berani bertaruh denganku? Lin Xiaoyu tiba-tiba mengubah wajahnya dan berkata dengan serius. Dia berpikir dalam hati dan berkata, ayo coba makanan yang saya masak. Jika Anda salah, pujilah saya selama 3 menit, bagaimana? Ye Yan dikalahkan begitu saja oleh taruhannya. Meskipun dia memujinya selama 3 menit, dia tidak dapat memikirkannya. Tapi saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, kamu menang, pimpin jalannya. Ye Yan menggelengkan kepalanya dan berkata. Lin Xiaoyu bersorak, melompat ke mobil akinya, dan berbaring telentang, cepat pergi ke sana. Punggung Ye Yan langsung merasakan perasaan indah yang tak terhingga. Tubuhnya menegang dan diam-diam dia menggelengkan kepalanya. Nona Lin ini benar-benar menganggap dirinya sebagai saudaranya. Jika calon suaminya mengetahui hal ini, maka akan timbul banyak masalah. Lihatlah dirimu sendiri, itu hanya kesalahpahaman. Akibatnya, hubungan dengan Xie Jing kembali seperti sebelum pembebasan dalam semalam. Ye Yan menghela nafas dan bergerak maju dengan tenang, membuka jarak kecil. Duduk dan pegang sandaran tangan di belakangmu, dia berkata dan menyalakan aki mobil. Tapi dia tidak melihat Lin Xiaoyu di belakangnya menatapnya dengan tajam. Mumu, wanita ini sangat berbelas kasih sehingga dia memberimu manfaat, dan dia sebenarnya menghindarinya. Ini adalah pria baja yang lurus. Meskipun komunitas ini bukan kawasan villa, namun bisa dikatakan sangat mewah. Dibandingkan dengan mobil-mobil mewah di pinggir jalan, keledai listrik kecil milik Ye Yan terlihat sangat lusuh. Tapi yang mengejutkan Ye Yan adalah Lin Xiaoyu, putri dari keluarga kaya, tidak menunjukkan rasa jijik sama sekali. Sebaliknya, dia berteriak dan menjerit sepanjang jalan, terlihat sangat bahagia. Ye Yan telah melihat banyak wanita terkenal yang suka berlagak dan mempunyai standar tinggi. Melihat gadis seperti Lin Xiaoyu sungguh menyegarkan bagi Ye Yan. Tak lama kemudian, 2 orang tiba. Ini adalah apartemen kecil dengan 1 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Dekorasi di dalamnya tidak mewah, tapi sangat elegan dan segar. Selamat datang di kabin saya. Saya sendiri yang merancang dekorasi di sini. Bagus bukan? Lin Xiaoyu membuka tangannya dan berbalik, lalu jatuh ke sofa tanpa gambar apapun. Bagus sekali, Ye Yan berkomentar dengan tegas. Jadi kamu tidak tinggal di rumah keluarga Lin? Lin Xiaoyu duduk dan mengerutkan bibirnya. Bagaimana mungkin, saya hanya berpikir, ayah juga tidak mengizinkan saya melakukannya. Dia berdiri dan melambaikan tangannya. Disinilah saya biasanya berkumpul dengan teman-teman saya. Kakak Xiao Wu dan kakak Lin Lin sama-sama pernah ke sini. Gadis itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi misterius, mendekati Ye Yan, dan menyodok dadanya dengan jarinya. Ngomong-ngomong, kamu adalah pria kedua yang cukup beruntung untuk masuk. Ye Yan sama sekali tidak merasa beruntung, dia hanya menepis tangannya. Aku sudah menikah, jadi aku tidak perlu berbuat apa-apa. Dia sepenuhnya menganggap Lin Xiaoyu sebagai teman. Lin Xiaoyu diam-diam mengertakkan giginya,
Dia tidak tahu apakah pria ini benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura. Oke, saya memiliki kesabaran untuk bermain dengan Anda. Tunggu saja, aku akan memamerkan keahlianku. Setelah dia mengatakan itu, dia berjalan ke dapur. Ye Yan menyipitkan matanya. Oke, dia memikirkannya sebentar, tapi masih mengikutinya dengan gelisah, berdiri di depan pintu dapur, dan melihat ke dalam. Belum lagi, cara Lin Xiaoyu mencuci dan memotong sayuran tidak terlihat seperti seorang pemula. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak takut terpesona oleh pesonaku yang tak terbatas? Lin Xiaoyu meliriknya dan membuat pose lucu. Agar adil, Lin Xiaoyu memang sangat menawan. Dari segi penampilan, dia tidak kalah dengan Xie Jing, dan temperamennya yang unik membuatnya sangat menarik bagi pria. Ye Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan kembali ke ruang tamu untuk duduk. Beberapa saat kemudian, terdengar suara api dari dapur, dan tak lama kemudian bau makanan tercium. Sepertinya, ternyata tidak buruk. Ye Yan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Mungkinkah Lin Xiaoyu benar-benar tahu cara memasak? Sebagai seorang wanita muda, dia biasanya mengelola grup Sihai. Bagaimana dia mempelajari keterampilan ini? Ye Yan tidak bisa duduk diam dan berjalan ke pintu dapur lagi. Saya melihat Lin Xiaoyu memasak sup, menggoreng sayuran, dan memanggang kue di dalam oven, dengan tenang dan teratur. Ini bukan lagi level bisa memasak, tapi menjadi sangat pandai. Mengapa kamu di sini lagi? Jadi kamu tidak percaya padaku? Lin Xiaoyu memperhatikannya dan berkata. Ye Yan tersenyum, aku sungguh tidak habis pikir kalau nona muda sepertimu bisa belajar memasak. Itu hanya hobi, Lin Xiaoyu berkata dengan senyum nostalgia di wajahnya. Ketika aku masih kecil, ayahku selalu memberitahuku bahwa ibuku adalah seorang wanita yang sangat pandai memasak. Semakin aku mendengarkannya, aku semakin penasaran bagaimana rasanya memasak. Tak disangka, aku cukup menyukainya. Ye Yan mengangguk dalam diam. Dia tahu bahwa ibu Lin Xiaoyu meninggal dalam kekacauan ketika dia berusia kurang dari 1 tahun, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan memperingatinya dengan cara ini. Saya seorang yatim piatu, jadi saya merasa lebih dalam, ibumu pasti akan bangga padamu. Benar, aku sangat baik, jadi biarkan dia bersenang-senang di langit. Lin Xiaoyu tampak bangga. Ye Yan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, kamu terlalu tidak berdaya untuk hancur, tidak bisakah kamu bersikap lebih rendah hati? Pikiranmu munafik, mengapa kamu tidak bisa bahagia setelah dipuji? Kalian orang dewasa. Ye Yan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, berbicara seolah-olah dia sendiri masih anak-anak. Dia pikir lebih baik tidak bertengkar dengan gadis itu, entah hal aneh apa yang mungkin dia katakan. Lin Xiaoyu tidak membuatnya menunggu terlalu lama, dan hanya setengah jam kemudian, makanan disajikan. Tidak ada abalon atau teripang yang mewah. Yang ada hanya 4 masakan rumahan dan 1 sup, bersambung.